Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning guys. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Okay, how are you today? I'm Fine. good. Good, and you? Good, ma'am. Okay, I'm very good. ma'am. Thank you. Okay, before we start the class, I would like to take your attendance. Everyone's here? Semuanya hadir? Yes, Miss. Nah, Oke, screen-nya Miss sudah bisa kelihatan? Sudah. Sudah, ma'am. ma'am. Oke, as you can see here, kalian bisa lihat ya di screen-nya Miss. Untuk materi pokok hari ini adalah notice. Oke, ada yang tahu notice itu apa? Peringatan, Mem. Betul nggak? Peringatan. Oke, peringatan ya, pemberitahuan juga bisa. Oke. Nah, as you can see, untuk hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama itu kita akan menganalisis fungsi sosial dari notice. Lalu kita juga akan menganalisis isi dari notice tersebut. Terakhir itu kita akan bersama-sama membuat atau menyusun teks notice. Okay. Now, I will show you some pictures and we will answer this question. As you can see here, first, the first pictures is, you can see that? Yes. Okay. Coba Perdika, kira-kira kalau kamu lihat gambar seperti ini, apa yang ada dalam pikiran kamu? What kind of information you can convey from these pictures? Nggak boleh makan, Mem. Nggak boleh makan ya? Iya. Coba kita lihat jawabannya Perdika benar atau enggak ya? Eating prohibited. Okay, very good. Eating prohibited sama ya. No eating, nggak boleh makan ya. Coba kira-kira lihat ini gambar ini bisa kalian lihat di mana kira-kira? Sering dapatnya di mana? Di kantor, Miss. Di kantor. Ruang guru. Ya. Oke, di mana lagi? Di pom bensin. Perpustakaan, Miss. Oke, ya perpustakaan. Tadi siapa yang jawab perpustakaan? Nih. Oke, excellent. Jadi banyak ya tempatnya. Kita dilarang makan. Ini gambar yang kalian lihat di layar ini, salah satu bentuk notice yang akan kita pelajari hari ini ya. Dalam notice itu ada beberapa yang akan kita pelajari. Untuk hari ini mulai dari types-nya, jenis-jenis dari notice, juga definition, lalu generic structure atau bagian-bagian dari notice, lalu karakteristik atau ciri khas dari notice itu sendiri, dan terakhir adalah language feature atau struktur bahasa dari notice. The first one is definition. Coba Gaby, Miss mau kamu baca coba. siap, Miss. Definition. Notice is a formal means of communication. It is a sign in a public place giving information or instructions. Oke, good. Bisa kira-kira maksudnya apa, Gaby? Ya, notice ini maksud saya ini komunikasi. Jadi maksudnya memberikan informasi atau komunikasi kepada kita, Miss, gitu, Miss. Iya, oh jadi dia memberikan tempat berkomunikasi ya? Dia maksudnya Ya. memberikan kita informasi ya? Ya, jadi kita secara tidak langsung itu mengikuti instruksinya gitu. Oke, very good, excellent. Jadi cocok ya yang dikatakan Gaby tadi. Jadi notice itu adalah suatu bentuk komunikasi di mana dia memberikan kita informasi atau instruction. As you can see here in public place. Ini maksudnya kita bisa menemukan notice itu di banyak tempat-tempat public area. Very good. Oke, next. Ini juga ada beberapa contoh dari notice lagi yang bisa kalian lihat dari layarnya Miss. Jadi tergantung dari informasi apa yang ditampilkan dari notice itu, bisa jadi dia memberikan informasi, dia juga bisa jadi memberikan instruksi. Oke. Next.
Jadi notice ini ya sama dengan kemarin untuk pengumuman, dia juga memiliki generic structures. Di sini adalah bagian-bagian yang membangun dari notice itu sendiri. Ada 3 bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada attention gather, ada information, ada closing. Oke, sekarang bisa kalian lihat, as you can see di sini ada gambar notice ya dengan masing-masing generic structure-nya. Mulai dari attention gather di sini yang bentuk notice ini yang seperti kalian lihat yang warna biru itu yang dimaksud dengan attention gather. Di sini dia tujuannya menarik perhatian pembaca. Lalu informasi yang bagian tengah itu dia yang menjadi pusatnya dari notice. Itu harus ada yang tadi dimaksud ya, wajib adanya dalam sebuah notice. Terakhir di sini ada closing. Dia paling bawah biasanya kalau closing itu. Next, kita sampai ke types of notice atau jenis-jenis dari notice. Jenis-jenis notice itu ada 5 ya. First is command, ada information, ada caution di sini, ada prohibition, and the last one is warning. First, kita akan melihat di sini salah satu dari jenis dari notice atau types-nya ada information notice. Information means giving information. Gimana kira-kira maksud dari giving information ini? Apa kira-kira isi dari notice information itu? Ada yang bisa jawab? Saya Wah, Gaby semangat sekali ya. Tadi sudah berapa kali menjawab nih. saya suka bahasa Inggris, Miss. Oke, good, very good. Coba, apa kira-kira maksud dari information di sini? Yes, information means giving information. So, maksudnya itu memberikan informasi kepada kita, Miss. Jadi kita tahu informasi yang disampaikan di sana. Oke, jadi isinya itu informasi ya? Ya, informasi itu. Ya. Iya, coba kita lihat contohnya ya. Nah, kira-kira Gaby informasi apa yang ada di notice yang kamu lihat ini? Ini biasanya saya lihat di mall ya, Miss ya. Ini area di sana itu dikontrol oleh video kamera atau CCTV, Miss. Jadi kita diberhentikan oleh CCTV di sana. Oke, good. Jadi dia memberitahukan kita kalau areanya itu sedang dimonitor dengan CCTV. Iya, jadi itu ya isinya informasi. Terus yang kedua itu seringkali using declarative preference. As you can see here, sentence that makes a statement. Sini juga kalian lihat contoh dari salah satu contoh juga untuk information notice. Oke, kita lanjut ke yang kedua ya, command. Di sini command sentence are used when you are telling someone to do something. You can see here to do something, Miss sudah tandai ya sebagai sesuatu yang penting di sini. Command means in the notice is to ask you to do something. It's instruction. It's instruct you to do something. Kalian harus melakukan sesuatu yang diperintahkan sama notice yang kalian baca. Okay, the next is caution. Di sini caution, notice caution is used to warn someone to be careful or aware of something related to the caution. Iya benar, jadi caution itu maksudnya kamu harus hati-hati ya. Iya. Oke, Terus cobain kalau hati-hati sama apa? ini wet itu apa ya? Lantai basah ya atau lantai licin nih? Lantai licin. Jadi hati-hati sama apa di sini, Hana? Hati-hati lantai basah. Iya. Nah, ini juga sama. Do not litter. Nah, prohibition ini ada ciri khas khususnya. Biasanya di prohibition itu menggunakan kata no or not. Last one is warning. Warning usually refers to a message informing danger. Sekarang kita di karakteristik dari notice. Karakteristik itu maksudnya di sini adalah ciri khas dari notice itu. Ada 4 karakteristik dari notice. Yang pertama itu written in capital font. Artinya notice seringkali ditulis dalam tulisan atau huruf besar ya, huruf capital. Terakhir, notice must be straightforward and direct. Jadi notice di sini harus direct. Jadi nggak boleh bertele-tele. Karena kalau bertele-tele orang jadinya balas membaca.
harus simple ya teksnya. Apalagi sebentar Miss bakalan kalian akan ada tugas membuat notis. Jadi karakteristik di sini harus kalian pelajari baik-baik ya. Ingat mencatat. Oke? Oke, Miss. Oke, kita lanjut. Sini ada language features juga atau bahasa, struktur bahasa yang digunakan dalam membuat notis. Yang pertama itu using imperative mood. Imperative mood di sini artinya kata perintah. Jadi seringkali dalam notis itu kan dia fungsinya memberikan instruksi ya. Makanya dia dalam bentuknya dia seringkali menggunakan kata perintah. Imperative mood itu kata perintah. Oke, kalau sudah mengerti, sekarang Miss mau coba cek pemahaman kalian. Sekarang kalian buka bahan ajar kalian di page 17. Please open your bahan ajar ya, yang modul yang kalian Miss sudah bagikan. And answer the 10 multiple choice. You see that? Sudah lihat semua? Oke. Yes, ma'am. Oke, you have 15 minutes. Coba sekarang kita akan menebak gambar notis di mana kira-kira kalian menemukan gambar yang seperti ini. Ya, coba tadi ini. Tadi yang udah dijawab kalau dapat ini lari. Kira-kira kamu kita dapatnya di mana ada notis seperti ini? Di taman. Iya, in the Taman ya. park. Yes, in the park. Good, Garden. Fahri. Garden. Garden ya bisa juga. Ya, untuk tugas kedua ini hampir sama dengan ini cara kalian menjawab. Sini Miss mau kalian duduk dengan kelompok masing-masing ya. Kalian lihat kan pembagian kelompoknya sudah di layar? Yes, Miss, sudah. Everyone can see it? Yes. Oke, Miss mau kalian masing-masing menemukan group members and then go to page 12 and until 13. Ya, cara menjawab soalnya you can see that in the page 13 ada tabel kan di situ cara menjawabnya. Miss akan jelaskan di bagian subjek ini di kolom subjek di situ kalian akan menjawab kira-kira kan ini apa namanya notis ini ditunjukkan untuk siapa. Contohnya itu untuk notis yang kalian lihat di layar ini welcome to our school, visitor must register in the main office. As you can see, ini notis ditujukan untuk visitor atau orang yang berkunjung ke sekolah. Makanya di sini subjek adalah visitors. Terus yang kolom kedua ada purpose. Di sini maksudnya adalah tujuan dari atau informasi apa yang ada di notis tersebut. Di sini you can see that the inform where to register untuk menunjukkan tempat untuk melakukan registrasi. Nah, sama tadi caranya menjawab untuk kolom ketiga ada placement. Placement maksudnya di sini di mana kira-kira ditempatkan notis itu. Sini karena itu untuk visitor, makanya bisa ditempatkan di front gate. Oke? Kalian kerjakan, your time is 20 minutes and start now. Still with your groups, as you can open your module in page 20. Tugasnya itu, as you work with your group member, you will make 3 notices based on the place in activity 4. Jadi kalian membuat 3 notis berdasarkan dari tempat yang sudah tadi Miss bagikan di activity 4. And then please pay attention to the content and structure of the notice, design and pictures quality. Oke, terakhir coba why do we need to learn notice? Coba Miss mau Fahri. Iya, Miss. Supaya kalau kita lihat notis, tahu informasinya kita dilarang atau kita disuruh. Oke, very good. Jadi kalau kita lihat notis tahu ya kita harus ngapain gitu ya. Yes. Yes, Fahri, iya. Sama tadi sama yang disebut tadi, kalau sampai kita lihat notis yang ada tentang ular berbisanya harus cepat-cepat lari. Ya kan? Iya, main lari. Okay, Yes, good. Okay, very good. And I think we come to the end of the class.
Okay, before we end the class, please say alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Rabbil alamin. Okay, thank you for joining my class. For next week, we will see your notice. Kita akan masing-masing melihat notice yang kalian buat. And I think that's all for today. Thank you for joining my class. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, goodbye. Bye. Thank you.